Guys, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini gua bakalan membahas alur cerita lagi nih. Saya penasaran, langsung saja ke ceritanya. Pada video kali ini saya telah merangkum alur cerita dari film Dylan 1990. Ya, siapa yang tidak tahu film ini? Menjadi film yang terbaik pada tahun 2019 dan film kedua terlaris sepanjang masa. Tentunya film Dylan ini tidak asing bagi kalian. Film ini menceritakan seorang remaja geng motor yang bernama Dylan menyukai seseorang wanita yang bernama Milea, seseorang yang telah pindah dari Jakarta. Sedangkan anak baru tersebut telah mempunyai pacar di Jakarta. Akankah Dylan mendapatkan cinta dari Milea? Daripada penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar di kota Bandung pada tahun 1990, seorang remaja telah berjalan ke sekolahnya. Ia bernama Milea. Tak berapa lama, dirinya dihampiri salah satu siswa yang bernama Dylan yang sedang mengendarai motor di sampingnya. Dylan menawarinya tumpangan, namun Milea menolaknya. Dylan juga meramal bahwa mereka bakalan ketemu di kantin. Dylan lalu pergi meninggalkan Milea. Saat di kelas, Milea menceritakan kejadian tadi pagi dengan temannya bernama Rani. Milea juga bertemu Nandan yang menjabat sebagai ketua kelas. Tak lama teman Dylan menghampiri Milea untuk memberikan surat dari Dylan. Surat itu berisi bacaan permintaan maafan dari Dylan bahwa ramalannya tadi pagi itu salah. Dan Dylan meramal Milea lagi bahwa besok hari Minggu dia bakalan bertemu oleh Dylan. Dan benar saja dong. Keesokan harinya Dylan datang untuk memberikan surat undangan. Namun saat dibuka, surat undangan itu adalah sebuah lelucon tentang jadwal sekolah Milea. Kemudian Milea mendapati ada telepon dari pacarnya yang ada di Jakarta. Kekasih Milea bernama Benny. Keesokan harinya, Dylan and the gang terlambat masuk ke sekolah. Maka dari itu Dylan and the gang dihukum oleh gurunya di depan siswa lain. Disinilah Milea mengetahui nama dari sesosok peramal itu dari temannya yang bernama Rani. Rani mengatakan bahwa Dylan adalah anggota geng motor yang ada di Bandung, yang memiliki jabatan yang cukup seram, yaitu Panglima Tempur. Pada saat perjalanan pulang, Dylan menghampiri Milea untuk meminta izin pulang bersama Milea. Karena Milea menggunakan angkot, Dylan menyimpan motornya untuk ikut naik angkot bersama Milea. Di sini Milea belum merasa care dengan kehadiran Dylan di sampingnya. Sampai Dylan pun pergi meninggalkan Milea. Saat melihat Dylan pergi, Milea merasa bersalah karena sudah bersikap dingin kepada Dylan. Milea membandingkan sikap Dylan yang lebih asik daripada pacarnya Benny. Suatu hari, Milea kembali mendapatkan surat dari Dylan. Milea menjadi salah tingkah saat melihat surat itu. Ketika di kantin, Milea sedang makan bersama teman-temannya dan Dylan datang menghampiri Milea. Dylan pun berkata kepada teman-temannya bahwa Dylan menyukai Milea. Apa? Aku suka Lia. Setelah mengatakan hal itu, terlihat Danan seperti cemburu. Ternyata Danan menyimpan hati kepada Milea. Saat di kelas, Dylan kembali mendatangi Milea untuk meminta izin untuk duduk bersama Milea. Di sini Dylan menulis nama-nama orang yang menyukai Milea. Namun semua itu dicoret dan menyisakan namanya dirinya sendiri. Di sini Dylan mulai yakin karena Dylan bakalan mendapatkan cintanya Milea. Tak berselang lama, guru Milea datang dan mengusir Dylan dari kelasnya karena itu bukan kelas dia. Kemudian saat pada pulang, Dylan menghampiri Milea lagi dan kali ini dia tidak membawa motor karena dia ingin jalan bersama Milea berduaan. Dylan juga mengatakan bahwa dia akan datang nanti malam ke rumah Milea. Dan benar saja dong, Dylan datang dan disambut oleh bapaknya Milea. Milea saat itu sedang makan malam dan tak lama Dylan meninggalkan rumah Milea. Selesai makan, Milea mendapatkan telepon dari Dylan. Dia mengatakan alasan dia pergi ke rumah Milea karena dia bukan pria pecundang. Nah, terlihat di situ Milea sudah mulai jatuh cinta kepada Dylan. Asik. Pagi harinya, Milea mendapatkan satu buah coklat dari tukang koran. Dan Dylan menelponnya bahwa Dylan yang memberikan coklat itu.
Melia merasa sangat senang menerima coklat tersebut. Malam harinya, Melia mendapatkan kejutan dari pacarnya Benny yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Hari itu adalah hari ulang tahun Melia yang ke-17 tahun. Happy birthday to you. Setelah memberikan kejutan, Benny dan kawan-kawan pun pulang ke Jakarta. Keesokan harinya, Melia pun mendapatkan kejutan dari teman-temannya di sekolah. Di situ Dandan juga memberikan satu boneka dan Dilan mau memberikan hadiah saat pas pelajaran berlangsung. Melia membuka kado Dilan dan isinya adalah TTS. Walaupun sederhana, Melia tetap menyukai hadiah tersebut. Saat dia membaca sebuah puisi, Dilan pun menelpon dan Dilan mengatakan, Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. keesokan harinya, Melia sedang makan bersama temannya yang bernama Wati. Wati adalah teman sepupunya Dilan. Dan Melia menanyakan perihal Dilan, dan Wati mengatakan bahwa Dilan itu seorang anak yang nakal, namun juga lucu. Pada suatu hari, Dandan menghampiri Melia dan berjalan berdua. Lihat itu, Dilan cuek aja. Sejak saat itu, sikap Dilan berubah kepada Melia. Mungkin karena Dilan cemburu kepada Dandan. Namun saat Melia menanyakan kepada Priyan, bukan itu penyebab Dilan menjauh. Dilan menjauh karena tidak ingin merusak hubungan Dandan, karena Dilan mengira dia sudah jadian. Melia lalu meminta tolong kepada Priyan untuk mengatakan bahwa dia tidak punya hubungan spesial dengan Dandan. Ketika dicuekin Dilan, Melia merasa kesepian dan dia rela menunggu telepon Dilan. Bersama, Rani memutuskan untuk keluar mencari Wati, sehingga yang tersisa hanya ada Nandan dan Melia. Tinggal Dandan dan Melia. Dan di situ Benny pun datang. Benny langsung menganggap Dandan itu selingkuhannya dan Benny langsung memukulnya. Dan itu di situ membuat kecewa si Melia dan dia mengatakan putus. Kita putus. Benny tak terima dan menyebutnya pelacur. Dan Melia pun pergi meninggalkan Benny. Sepanjang perjalanannya dia terus menangis karena ingat kata-kata Benny. Di sisi lain, Melia juga ingat perkataan Dilan, yakni tidak membiarkan orang lain menyakitinya. Semenjak kejadian itu, Melia menjadi demam. Suatu hari teman-temannya menjenguk Melia. Dan saat sedang asik mengobrol, dia mendapatkan telepon dari Dilan, mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah Melia. Tak berapa lama, yang datang justru Biasih yang disuruh Dilan untuk mengurut Melia. Tak berselang lama, Dilan pun masuk ke dalam rumah Melia. Namun teman-temannya sudah mau pulang. Setelah selesai memijit, Biasih pun diantar pulang oleh Dilan. Setelah itu, Benny datang bersama ayahnya untuk meminta maaf kejadian yang kemarin. Di situ Melia mengatakan perihal Dilan dan bertukar-tukar pikiran tentang pasangan dengan ibunya. Ibunya mengatakan ibunya tidak suka dengan orang yang suka pemarah dan cemburu. Maka dari itu pikiran Melia terbuka dan dia menelpon pacarnya dulu, yaitu si Benny, dan mengatakan bahwa hubungannya tidak berlangsung lama lagi karena pikiran Benny yang posesif. Benny pun marah atas perkataan si Melia. Keesokan harinya, Dilan mulai menemani Melia untuk berjalan kaki. Sampai di titik itu, Dilan belum mengatakan benih-benih cintanya kepada Melia. Atau karena dia malu atau belum waktunya, hanya Dilan yang tahu. Keesokan harinya, sekolah Dilan diserang oleh kawan lain. Sontak murid-murid pada ketakutan beramburan lari. Lain dengan Melia yang mementingkan Dilan, mencari Dilan ke sana kemari, lari-lari sampai menemukan Dilan di sudut sekolah. Dan Dilan menghampiri Melia. Tim kepolisian pun datang dan mengajak Dilan untuk menjadi saksi. Malam harinya, Melia menelpon Dilan untuk menanyakan kondisinya. Karena Dilan tidak ditangkap karena dia cuma dijadikan saksi saja. Keesokan harinya, saat murid-murid berbaris sedang upacara, Dilan menghampiri Melia. Saat guru melihat